Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg sejak tahun 2022 dan aku ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte atau asisten pengacara atau paralegal. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang Ausbildung aku sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte atau paralegal atau asisten pengacara. Karena aku menjalani Ausbildung ini hampir 1 tahun dan aku mau nge-share ke kalian aku belajar apa aja dan kewajiban aku apa aja di kantor pengacara atau di Kanzlei dalam bahasa Jermannya. Dan selamat menyaksikan. Jadi aku mulai Ausbildung bulan Agustus tahun 2024 dan ketika aku mulai di bulan Agustus itu masih Ferien di sini, masih liburan. Jadi aku nggak ada Berufsschule atau kampus atau sekolah. Aku cuma kerja selama 1 bulan dan kewajiban aku waktu itu bener-bener aku nggak ada gambaran. Aku cuma ngerjain apa yang aku bisa kerjain, kayak cuma kayak ngopi dokumen, nge-scan dokumen, terus surat-suratan dan ngebantuin kolegin aku atau mitarbeiterin aku nulis diktat atau pokoknya aku kayak melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu. Belum punya gambaran banyak. Aku mau bahas tentang kampus dulu, tentang sekolah dulu, apa aja yang kita pelajari, apa aja yang aku pelajari. Jadi aku pergi ngampus setiap hari Senin dan hari Rabu. Setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 1 siang. Setelah itu aku harus ke kantor pengacara atau aku harus ngantor atau aku harus ke Kanzlei. Tapi hari Rabu juga sama jam 8 sampai jam 1, tapi setelah itu aku free, aku bebas, aku pulang ke rumah. Sisanya aku kerja di kantor atau aku ngantor. Kita punya 4 mata pelajaran. Yang pertama itu tentang hukum, tentang Rechtsgrundlage atau tentang hukum di Jerman. Dan yang kedua yaitu ekonomi atau bidang perekonomian di Jerman atau di dunia atau di Eropa. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Kita belajar tentang komunikasi atau tentang jenis-jenis komunikasi. Dan yang keempat yaitu EDV atau tentang komputer atau IT. Kita belajar kayak Words, Microsoft, dan sebagainya. Di Rechtsgrundlage kita mostly belajar tentang yang pertama tentang institusi hukum di sini, tentang hukum-hukum Jerman, ada beberapa jenis hukum-hukum Jerman dan kita juga, tapi yang paling penting kita belajar tentang honora note atau honora hakim. Jadi kayak catatan biaya yang seharusnya mandan atau si klien uh, bayar gitu. Kayak contohnya masalahnya apakah ini gampang, apakah masalahnya normal, apakah masalahnya sulit gitu dan complicated atau kompleks, dan itu ada peraturannya kayak gimana cara menghitung si masalah ini gitu. Dan jadi menghitungnya itu kayak beda-beda, apakah ini di luar kantor hukum ataukah ini sudah masuk di kantor hukum atau cuma kayak pengacara versus pengacara gitu. Nah itu emang kita gunakan di praksis, sangat-sangat penting. Dan yang kedua itu bidang perekonomian. Di bidang perekonomian kita belajar tentang perusahaan-perusahaan di Jerman dan bagaimana mereka memulai perusahaannya dan bagaimana mereka mendaftar, bagaimana mereka membagi kemenangan per tahun dengan orang-orang yang menginvest. Aku nggak tahu gimana harus ngejelasinnya dalam bahasa Indonesia karena again aku di Indo gak belajar tentang ini, jadi kayak pas aku belajar semuanya pakai bahasa Jerman dan aku nggak tahu banyak artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi pokoknya kayak ada dari Indonesia contohnya ada PT gitu kan. Kalau di sini ada GmbH, AG, OHG, bla bla bla, dan itu kayak jenis perusahaan apa aja dan bagaimana kalau mereka bangkrut dan bagaimana kalau mereka menang atau mereka pemasukannya lebih atau pendapatannya lebih banyak dan bagaimana sih pendapatan itu terbagi ke orang-orang yang menginvest gitu. Dan kayak persyaratan-persyaratan kalau kita mau ngebuka toko, persyaratan-persyaratan kalau kita mau memulai perusahaan itu. Kita juga menghitung biaya biaya perjalanan pengacara-pengacara kita kalau mereka ada janji dengan mandan atau klien atau ada janji dengan Gericht atau dengan kantor hukum yang
di mana itu di luar dari Jerman, bukan Jerman, di luar dari kota kita atau emang di luar Jerman juga, atau pokoknya kayak Reisekosten namanya, atau kayak kita menghitung biaya perjalanan pengacara kita gitu. Juga kita belajar hukum-hukum kalau kita membeli sesuatu dan kita punya garansi berapa tahun, kita punya garansi berapa minggu, dan kalau si barangnya rusak, apakah kita bisa mengembalikannya atau enggak. Juga tentang Verzug, atau kalau kita telat bayar, atau kalau mandan kita atau siapapun itu yang telat bayar, itu hukumnya kayak gimana. Dan kayak Verjährung itu sumpah agak-agak sulit juga, kayak kalau udah 3 tahun atau udah beberapa tahun itu kita nggak bisa minta lagi tagihan atau apa, karena itu udah terlalu tua, itu udah verjährt, atau itu udah kayak udah nggak berlaku lagi gitu untuk dibayar. Jadi kayak banyak banget pokoknya di sini, dan juga peraturan kerja, jam kerja, dan pokoknya sangat-sangat menarik. Dan yang ketiga, kita belajar komunikasi. Di komunikasi kita guru komunikasi kita dia agak males, pokoknya dia juga bilang ke kita kayak, sebenarnya tuh katanya aku nggak mau jadi guru, tapi dia jadi guru sekarang. Well, kita belajar kayak di sini ada beberapa jenis tentang komunikasi, contohnya dari von Schultz atau Václavic. Komunikasi itu bisa lewat mata, lewat atau lewat muka kita, atau lewat ekspresi kita. Jadi kayak kita benar-benar menganalisis semua jenis-jenis komunikasi, jenis-jenis kayak dimana kayak, hey apa kabar, atau hey apa kabar, atau apa kabar, atau jadi kayak kita menganalisis itu artinya apa gitu. Dan juga kita belajar untuk berargumentasi, dan kita juga bikin kayak teater atau kayak bikin drama-drama gitu, kayak kita ya memainkan peran, dan kita menganalisis apa, dan atau kita juga pernah nonton satu film kayak di 12 The Geschworene atau The Angry Man Jury atau kayak gitu. Pokoknya kayak kita harus menganalisis karakter mereka, ekspresi mereka, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya di EDV itu sangat-sangat boring. Aku aku maksudnya kayak words, aku belajar dulu kan pas SMP, dan ya kita sibuk sama Microsoft Word, gimana caranya nulis nulis surat, gimana caranya nulis alamat, dan hukum-hukum standar atau standar-standar nulis surat atau nulis sesuatu di sini di Jerman gitu, dan kayak font apa yang harus kita gunakan, seberapa besar, dan ini itu. Ya agak boring pokoknya. Itu aja sih kayaknya yang so far yang aku pelajari di tahun pertama Ausbildung. Maksudnya ini masih banyak, ini cuma beberapa yang aku katakan ke kalian, dan kita juga banyak banget ujian kayak tes kecil gitu. Jadi kayak sistem di sini kalau kita udah selesai sama satu tema langsung kayak ulangan, selesai satu tema kita langsung ulangan, tapi sebelum ulangan kita dikasih kayak probe klausul, atau kayak apa sih, kayak latihan tes gitu, latihan pertanyaan-pertanyaan untuk tes gitu. Jadi kayak agak praktis gitu. Dan aku excited banget karena hari Rabu ini kita mau ke kantor pengadilan, dan kita ada di bagian kantor pengadilan kriminal. Jadi kayak literally kita ada di kantor pengadilan, dan kita mengikuti atau berpartisipasi di pengadilan kriminal ini, atau di pengadilan pidana ini. Dan aku sangat-sangat excited. Dan yang selanjutnya yaitu pekerjaan aku di praksis atau di kantor. Jadi setiap 3 bulan aku dibagi-bagi, kayak aku berotasi karena aku kerja di kantor pengacara yang sangat-sangat besar. Kita semuanya kayak pengacara dan asisten-asisten, kita semuanya sekitaran 50 orang gitu. Dan kita punya kayak 4 lantai. Jadi kayak so far aku udah ada di 3 bagian, dan sekarang aku di rotasi keempat. Jadi di rotasi pertama aku lebih ke kayak hukum perusahaan, I would say, atau hukum-hukum pekerjaan. Dan yang kedua aku lebih ke asisten bos kita atau Geschäftsführer kita, karena dia bukan cuma pengacara, dia juga nulis buku, dia juga aktif di komunitas-komunitas hukum-hukum di seluruh dunia, dan dia juga profesor, dan dia juga bos. Jadi kayak dia gak ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang pengacara-pengacara lain lakukan. Dia sering banget kayak mengikuti satu acara, dan dia ngumpulin banyak banget kartu nama. Dan kayak
kartu nama dari seluruh dunia, dan aku juga nemu kartu nama dari Indo, kayak dari pengacara dari Indonesia, dan ya dari sana aku kayak cuma nyimpan semua data-data mereka gitu. Karena dia nulis buku kan, dan jadi kayak dia gunakan data-data itu untuk menjual bukunya dia, atau mengadakan acara apa gitu, bikin event dan undang-undang mereka, atau cuma ngasih postcard atau apa gitu, kayak kayak building connection gitu. Dan dulu aku kayak mostly pekerjaan aku kayak gitu. Dan setelah itu aku kembali lagi di hukum pekerjaan atau di Vetragresh, atau di mana pengacara kita dia bikin kontrak, kayak kontrak rumah atau kontrak kerjaan atau kontrak partnership atau apa gitu. Kalau kalian buka unternehmen atau kalian buka perusahaan, kalian punya Vertrag dan standar kalian apa aja gitu, dan atau standar dari perusahaan ini apa aja, dan muslim dia nulis Vertrag itu, dia nulis kontrak itu gitu. Tahu kayak pembuktian atau kayak surat izin buka perusahaan kayak gitu. Mostly aku nulis diktat, aku coba nelpon mandan atau klien, aku coba nelpon pengadilan, aku bikin akte-akte baru karena kita udah nggak pakai paper lagi atau kertas lagi. Jadi kita akte-akte atau dokumen-dokumen dari mandan atau klien itu kayak online, bukan kayak digital gitu. Jadi semuanya hampir semuanya digital. Jadi kayak kayak kalau kita punya klien baru, kita harus bikin akte kan, dan aku udah bikin akte buat klien baru. Aku coba membuktikan kalau ini bukan akte yang membawa ke korupsi atau apa gitu. Jadi kayak cuma kayak kayak gitu, kayak ya. Dan juga aku mulai menghitung honorar note atau biaya yang harus klien kita bayar, kayak pengacara kita udah melakukan apa aja, dan harganya per menit atau per jam atau paushal atau harga tetapnya itu segini, dan kita hitung selama 1 bulan. Jadi selama kayak bulan terakhir kita sibuk dengan honor anote atau dengan biaya tagihan untuk klien kita. Dan sekarang aku berotasi di bagian atau di bidang yang baru, yaitu aku di bidang wasiat, Erbrecht atau warisan atau waris mewaris, dan di bidang immobilien atau tentang perumahan, atau kayak hukum-hukum properti, hukum aset, hukum perumahan dan sebagainya gitu. Ini sangat-sangat menarik banget karena kita ngomongin tentang testamen atau tentang surat warisan, tentang pewaris, tentang yang mewariskan, tentang sengketa, tentang aset-aset. Itu kayak aku mostly harus membaca case-nya kan atau kasusnya kan, apa sih yang sebenarnya terjadi, dan itu sangat-sangat menarik, dan mostly kita ngurus akte-akte atau klien-klien internasional. Jadi nggak cuma orang Jerman aja, kita ada klien atau mandan dari Irland, dari Spanyol, dari Prancis, dari waktu itu kita juga ada klien dari mana gitu yang pakai bahasa Arab gitu. Dan Vietnam juga ada. Aku mulai bikin kayak akte untuk klien yang baru, dan aku juga menghitung biaya dana yang harus mereka bayar. Aku mulai kayak menerima mandan baru, aku teleponan sama mandan-mandan atau klien-klien kita. Pokoknya itu menarik banget karena banyak banget kasus-kasus di mana saudaraan yang berantem karena sengketa, karena warisan, atau kayak ngelihat orang-orang yang buset aset atau sengketa mereka kayak banyak banget, dan pokoknya kayak menarik banget. Dan itu yang aku suka dari Ausbildung ini. Aku bisa tahu sistem hukum di Jerman seperti apa, aku bisa tahu oke, gimana aku melakukan sesuatu dengan benar di Jerman, apa yang harus aku perhatikan. Pokoknya ini sangat-sangat menarik, ini menambah banyak banget wawasan, dan ini sangat-sangat berguna, dan aku juga rekomendasiin untuk kalian yang pengen kuliah hukum atau yang pengen kerja di bidang hukum, aku rekomendasikan kalian untuk mengikuti Ausbildung ini kalau bahasa Jerman kalian cukup, karena ini sangat-sangat susah kalau bahasa Jerman kita nggak cukup dari pengalaman aku. Ya, jadi
Itu sih kayak aku senang banget, aku bersyukur banget aku bisa menjalani Ausbildung ini sampai sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang Ausbildung ini ya, kalian tulis di kolom komentar atau kalian email aku. Makasih banyak udah meluangkan waktu untuk nonton video aku, untuk menyaksikan video aku. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kalian dan jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah, love you.